Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik filsafat yang sangat menarik, yaitu realitas intersubjektif. Apa maksudnya? Dan bagaimana realitas ini membentuk kehidupan sosial kita sehari-hari? Ayo kita bahas bersama-sama. Apa itu realitas? Dalam ilmu filsafat, realitas dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, realitas objektif seperti air, batu, atau matahari. Ini nyata dan bisa diuji secara ilmiah. Kedua, realitas subjektif yang berasal dari pikiran individu, seperti perasaan takut atau selera makan. Dan yang ketiga, realitas intersubjektif. Nah, ini yang paling menarik, yaitu sesuatu nyata karena disepakati dan dipercayai oleh banyak orang secara bersama-sama. Teori filsafat intersubjektif reality atau realitas intersubjektif adalah konsep dalam filsafat yang menjelaskan bahwa realitas tertentu tidak hanya bersifat objektif atau subjektif, tetapi dibentuk dan disepakati bersama oleh banyak individu dalam suatu masyarakat. Penjelasan sederhana: objektif, fakta yang tidak tergantung pada siapapun, misalnya air mendidih pada 100 Celcius di permukaan laut. Subjektif, pandangan pribadi yang bisa berbeda-beda, misalnya kopi itu enak, tapi belum tentu menurut orang lain itu enak. Itu subjektif ya. Intersubjektif, yaitu diyakini bersama oleh banyak orang dan tetap ada karena adanya kesepakatan sosial atau kesepakatan kolektif. Misalnya, uang, negara, agama, hukum, dan perusahaan. Contoh intersubjektif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana adalah uang. Uang hanyalah kertas biasa. Sampai kita semua setuju ia memiliki nilai. Nilai uang berasal dari kepercayaan kolektif. Itulah kekuatan realitas intersubjektif. Bukan karena fisiknya, tapi karena kepercayaan bersama-sama. Contoh yang kedua adalah negara. Negara tidak bisa dilihat secara fisik seperti gunung, tapi kita semua mempercayainya, tunduk pada hukum, dan mengakui bendera serta pemimpinnya. Dahulu, negara Indonesia itu pernah tidak ada. Tapi sekarang Indonesia itu ada karena kita ada-adakan. Setelah Bapak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan negara Indonesia itu tidak ada bentuk fisiknya, hanya ada di dalam pikiran setiap individu. Dan kita percaya itu. Dan setiap individu sepakat menyatakan bahwa Indonesia itu ada. Perbandingan 3 jenis realitas. Untuk lebih mudah, mari kita bandingkan. Realitas objektif tetap ada, walau tidak ada manusia yang menyadarinya. Realitas subjektif hanya berlaku bagi individu. Sementara itu, realitas intersubjektif membutuhkan kepercayaan bersama-sama. Tokoh-tokoh penting. Gagasan ini dibahas oleh banyak tokoh besar. Yang pertama, Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa sejarah manusia dibangun oleh mitos-mitos intersubjektif, seperti agama dan uang. Jürgen Habermas menyatakan bahwa komunikasi adalah fondasi realitas sosial. Sementara Husserl dan Merleau-Ponty membahas kesadaran yang terbentuk melalui interaksi antar manusia. Mengapa ini penting? Realitas intersubjektif adalah dasar dari sistem sosial kita. Hukum berjalan karena kita sepakat bahwa melanggar itu salah. Negara ada karena kita mengakui bahwa batas wilayah dan pemerintah. Jika kepercayaan ini hilang, sistem sosial juga akan runtuh. Contoh sederhana adalah uang. Uang hanyalah kertas biasa. Sampai kita semua setuju ia memiliki nilai.
Nilai uang berasal dari kepercayaan kolektif. Itulah kekuatan realitas intersubjektif, bukan karena fisiknya, tapi karena kepercayaan bersama-sama. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi realitas intersubjektif adalah dunia yang kita bangun bersama-sama melalui kepercayaan dan komunikasi. Ini bukan ilusi, tapi juga bukan fakta yang mutlak. Tanpa kesepakatan bersama, realitas ini bisa berubah, bahkan hilang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.